wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi-pagi menginspirasi, ya pintar sekali ya. Meskipun kita pembelajarannya masih di musim COVID-19, semoga dengan pembelajaran sistem daring ini menjadikan kita lebih kreatif dan tetap bersyukur ya. Pagi ini udah pada sarapan belum? Alhamdulillah udah ya. Jadi sebelum belajar selalu ibu ingatkan kalian itu harus sarapan terlebih dahulu agar belajarnya itu lebih fokus. Hari ini kembali lagi bersama ibu ya, kita belajar di kelas 5 tentang pendidikan kewarganegaraan. Materinya keberagaman budaya di Indonesia. Namun alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita. Langsung saja kita mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita akan berdoa. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Dengarkan dengan seksama. Amanda, Anissa, Aska, Askia, Baruna, Gio, Lulu, Lucy, Afifa, Rifki, Rizky, Selfie. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Tetap semangat belajarnya. Absennya telah selesai, semuanya hadir dan masuk ke dalam pembelajaran sistem daring. Sekarang ibu mau tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Ya, udah siap ya? Kalau udah siap, buku dan tanda tulisnya silakan dipersiapkan dan dibuka. Udah disiapkan bukunya? Udah dibuka? Ya, halaman 47 ya. Iya. Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Apa, Nisa? Iya, kemarin kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang ingat apa itu semboyannya? Iya, pintar sekali Askaya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Tema 7, subtema 1. Udah dibuka bukunya? Udah ketemu materinya? Iya, udah ya. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya. Tidak hanya budaya, namun ada ras yang berbeda, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, bahkan sampai ke lagu daerah yang berbeda. Nah, meskipun seperti itu, Indonesia memiliki keberagaman budaya, namun ia tetap satu jua, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Nah, ibu contohkan di sini. Di Sumatera Selatan itu ada, di daerah Sumatera Selatan itu lagu khasnya itu ada lagu apa? Ada yang tahu? Iya, pintar. Lagu Cuma Hilang. Ada yang hafal tidak? Iya, jadi bunyi lagu Cuma Hilang itu seperti cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Nah, itu bunyi separuh lirik yang ibu sebutkan tadi itu dari khas Sumatera Selatan. Juga di sini ada lagu tentang Lir Ilir. Ada yang tahu dari mana lagu Lir Ilir itu? Iya, dari Jawa Tengah. Lagu Lir Ilir ini diciptakan oleh salah satu wali songo. Nah, siapa namanya? Sunan Kalijaga.
Jadi lagu Lir-Lir ini berasal dari Jawa Tengah. Ada yang hafal tidak lagunya? Iya. Dan lagunya itu berbunyi lir ilir lir ilir tanduri sunyi lir ijo royo royo kesendukan anak. Nah, itu bunyi lagu Lir-Lir. Itu sebenarnya lagu-lagu yang ibu sebutkan tadi itu masih banyak panjangnya ya, masih ada sambungannya, namun nanti habis waktu kita kalau kita menyanyikan sampai selesai ya, karena materi kita masih banyak yang harus dipelajari. Nah, pesan ibu dari sini, kalian hafali lagi kembali lagu-lagu itu, karena lagu-lagu tersebut merupakan lagu dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, apakah di sini semuanya masih semangat? Iya, semuanya semangat ya. Ibu di sini ada, nah di materi keberagaman budaya ini banyak sekali tentang ada faktornya, ada upaya untuk melestarikan kebudayaan itu tersebut, terus ada dari dari seni-seninya. Ini ibu ada suatu video ya. Nah, video ini ibu rasa kalian akan mengerti jika akan ibu putar. Nah, harapan ibu dengan kalian melihat video ini, kalian bisa mengetahui apa saja keberagaman budaya di Indonesia. Kalian bisa melestarikan dengan upaya-upaya yang semaksimal mungkin. Nah, sekarang sebentar ya, ibu putar dulu videonya. Nah, silakan disimak ya dengan baik. Nanti materi kita akan kita bahas kembali ya di akhir video tersebut. Silakan lihat videonya. Tada! Keberagaman budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud dari budaya ada 3 macam. Gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah, lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga, pengaruh budaya luar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor keturunan. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Faktor keturunan dibedakan menjadi 2 keberagaman, yaitu ras dan suku bangsa atau etnis. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok ras, yaitu ras Papua Melanozoid atau Melanesia terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Ras Wedoid terdapat di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Pulau Muna, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai. Sedangkan ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 2. Ras Proto Melayu atau Melayu Tua, yaitu suku Batak, Dayak, Toraja. Dan ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, yaitu suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Ada ras yang lainnya, yaitu ras Mongoloid atau keturunan Cina, keturunan Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Kemudian suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat majemuk yang terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Batak, dan suku Melayu. Dan di Pulau Jawa terdapat suku Sunda, suku Osing, suku Betawi, dan suku Jawa.
Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Dan yang ketiga, pengaruh budaya luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang India, Cina, Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya terletak pada adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Yang pertama, adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben yang ada di Bali, upacara tabuik di Sumatera Barat, upacara sekaten yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contohnya, suku Jawa dengan bahasa Jawa, suku Sunda dengan bahasa Sunda. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan, yaitu sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau kedua-duanya. Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu cara, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Sudah pada lihat semua videonya ya? Bagaimana anak-anak? Sudah disimak videonya tadi? Sudah memahami materi tentang kebudayaan, tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ya, jadi keberagaman kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali anak-anak, karena budaya berasal dari segala sesuatu yang dihasilkan dari akal budi manusia, seperti halnya pada wujud budaya. Ada bagian ide atau gagasan seperti kepercayaan, ada juga di bagian tindakan yaitu upacara adat, dan juga di bagian benda yaitu pakaian adat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Sudah paham? Yakin? Sudah paham? Pintar semua ya, bukan semuanya sudah paham. Jadi di sini ada tugas untuk kalian. Untuk tugas kelompoknya sudah ibu bagi, nanti silakan kalian tulis di kertas karton ya, mengenai keberagaman di setiap daerah yang sudah ditentukan pada setiap kelompok masing-masing. Nah, semuanya paham mengenai tugas? Iya, paham ya. Jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya marilah kita berdoa sama-sama. Saya mengucap syukur kepada Allah atas pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Kita berdoa. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Kepada Allah mari kita sama-sama mohon ampun. Pesan Ibu, jaga selalu kesehatan ya. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas yang Ibu berikan, meskipun aktivitasnya hanya di rumah saja. Jangan lupa berbanyak ibadah juga ya anak-anak sekalian. Ibu akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you anak-anak.